Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuyun Yusylawati dari kelas PGSD 20B1 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan memaparkan tentang short term memory and long term memory, atau yang bisa kita sebutkan dengan memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Sebelumnya saya akan memaparkan tentang apa sih pengertian memori. Memori tersendiri adalah elemen dari sebagian besar proses kognitif. Model memori dari William James menyatakan bahwa memori bersifat dikotomi, atau manusia mengamati sejumlah objek informasi memasuki memori dan kemudian hilang, sedangkan beberapa informasi menetap di memori selamanya. Kemudian, apa sih yang disebutkan dengan short term memory? Short term memory merupakan penyimpanan informasi sementara dan digunakan untuk menyimpan informasi yang hanya dibutuhkan saat dalam jangka saat. Sedangkan long term memory merupakan penyimpanan informasi dalam jangka yang sangat lama dan merupakan tempat menyimpan seluruh informasi dan pengetahuan. Kemudian, short term memory ini memiliki kapasitas yang lebih kecil dari long term memory. Short term memory yang kapasitasnya penyimpanannya terbatas, kapasitas pemrosesannya pun juga terbatas dan rentan terhadap memudarnya informasi dengan cepat apabila tidak mengulang informasi tersebut. Informasi yang tersimpan dalam short term memory berupa auditorik, visual, atau semantik. Misalnya, apabila seseorang diberikan pertanyaan berapa jumlah saudaranya, maka orang tersebut akan menjawabnya dengan baik karena informasi tersebut sudah ada dalam bentuk auditorik. Namun apabila seseorang tersebut diberikan pertanyaan berapa jumlah jendela rumahnya, maka ia akan memunculkan gambaran tentang rumahnya dan melakukan pembayangan. Short term memory dapat pula disandikan secara semantik yang berkaitan dengan pemaknaan terhadap objek. Lokasi tempat memori disimpan adalah di seluruh bagian otak. Meskipun terpusat pada bagian-bagian tertentu, kapasitas long term memory tak terbatas asalkan terus mengalami pengulangan informasi dan durasinya pun selamanya. Informasi yang paling samar sekalipun dapat diingat. Di dalam long term memory terdapat memori autobiografis, yaitu memori yang dimiliki seorang mengenai masa lalunya. Long term memory kita tidak mengingat secara liar, namun sangat selektif. Seperti kita mengingat kerabat dekat kita, nama kota kelahiran kita, tokoh idola kita, orang-orang yang tidak kita sukai, tata ruang rumah kita, dan lain sebagainya. Kemudian kita melupakan banyak hal dan kadang hal-hal tersebut adalah hal yang penting bagi kita pada suatu saat tertentu, dapat memudar dari ingatan dengan cepat, dan hal-hal lain dapat tetap bertahan. Isi memori kita lebih menyerupai penyimpanan selektif yang berisi memori-memori yang sangat penting dan aneh. Memori sehari-hari yang terkait tentang peristiwa-peristiwa episodik menjadi memudar seiring berjalannya waktu dan memudar dengan kecepatan yang stabil. Linton mengamati adanya dua jenis kelupaan. Kelupaan yang pertama itu terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang-ulang.
Kemudian kelupaan yang kedua itu terkait dengan kejadian-kejadian yang memang dilupakan secara alamiah. Seperti itu. Kemudian pengalaman saya pada short term memory atau memori jangka pendek itu saat saya ingin menyimpan nomor HP teman saya. Teman saya akan menyebutkan berapa digit angka dan saya akan mengulangi angka tersebut sambil mencatatnya. Tapi ketika semua angka telah disebutkan, saya sudah tidak bisa mengingat angka-angka itu tadi. Nah, inilah yang disebut memori jangka pendek. Jika tidak diulang terus-menerus dalam beberapa waktu, maka informasi dalam memori jangka pendek akan mudah menghilang. Seperti itu. Itulah yang menyebabkan terkadang kita suka melupakan hal-hal yang terbilang simpel, seperti lupa menaruh kunci, dompet, HP, atau barang-barang yang belum lama kita letakkan atau kita simpan. Seperti itu. Kemudian pengalaman saya pada long term memory atau yang bisa kita sebutkan dengan memori jangka panjang. Ketika saat saya pertama kali belajar mengendarai sepeda waktu kecil. Setahun setelahnya, mungkin saya masih bisa mengingat warna sepeda yang saya naiki, kemudian merek sepedanya, lokasi saat saya belajar mengendarai sepeda tersebut. Tapi belasan tahun sesudahnya, saya mulai lupa sedikit demi sedikit rincian kejadiannya. Entah itu lupa warna sepedanya, merek HP-nya, kemudian lokasi yang hanya bisa saya ingat samar-samar. Sampai akhirnya, lambat laut ingatan saya tinggal terbatas. Saya pernah belajar naik sepeda waktu kecil. Nah, jadi hal itu terjadi karena saya cenderung mengingat kejadian utamanya saja. Pertama kali belajar mengendarai sepeda dan sewaktu kecil. Jadi jejak memori saat memori yang lain seperti warna, merek sepeda, dan lokasi semakin lama akan memudar dan menghilang. Seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman sudah mendengarkan penjelasan saya sedikit tentang mengenai short term memory and long term memory atau yang kita bisa sebutkan dengan memori jangka pendek dan jangka panjang. Entah dari kata saya atau tutur-tutur kata saya yang tidak berkenan di hati kalian, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.